Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kanza Lover semua. Selamat datang pada hari ini, tepat di hari Senin, di Zoom meeting kita yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini diberikan kesehatan dan juga puasanya dilancarkan. Bagaimana kabarnya? Oke, untuk rekan-rekan semuanya yang sudah hadir di Zoom meeting hari ini, kita absen yuk. Sebelum kita akan melanjutkan, silakan langsung komentar di kolom chat untuk yang sudah hadir, namanya siapa dan dari mana. Sekali lagi, namanya siapa dan dari mana. Karena sebentar lagi kita akan memulai acara hari ini. Agenda hari ini sangat luar biasa berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Di hari ini akan ada sesuatu yang spesial yang akan diberikan langsung oleh founder Majakanza Indonesia, yaitu Ibu Eka Apriosa. Apakah itu? Nih, sudah disebutkan sebelumnya di grup ya. Nah, sekarang kita akan berikannya secara langsung live di Zoom meeting kita pada hari ini, tepat hari Senin, 19 April 2021 ya. Dan hadirin sekalian, marilah kita sambut bersama-sama. Ini dia Ibu Eka Apriosa, founder Majakanza Indonesia. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu gimana kabarnya, Bu? Habis ibu ke ke grup, Pak. Ngasih tahu bahasa isyarat. Oh, ya. bahasa isyarat. Okay. Puasa hari ini, Bu? Puasa, alhamdulillah. Lancar semuanya, Bu ya? Alhamdulillah lancar. Oke. Walaupun tadi di sini ada bunyi yang mengganggu. Ada keroncongan seseorang. Oh, itu rahasia yang tidak akan kita beritahukan. Sebelumnya di sini Bu sudah hadir beberapa yang sudah absen melalui kolom komentar. Ada Suci Andi dari Subang telah hadir. Ada Nana dari Jakarta Timur. Ada Ernita dari Jambi. Ada juga dari Windy dari Sidoarjo. Ada yang dari Solo, Tangerang. Wah, lengkap semuanya. Yuk, di absen lagi siapa saja yang sudah hadir di Zoom meeting kita pada kali ini 19 April 2021. Materi berikutnya, Pak? Oke, untuk materi selanjutnya adalah materi yang ini yang namanya sebuah perusahaan atau lagi sebuah produk atau lagi ini perusahaannya sebetulnya udah lama tapi mau meluncing produk barunya. Yes. Itu akan ada yang namanya visi dan misi. Dan hari ini kita akan langsung bertanya kepada founder Majakanza Indonesia, Ibu Eka Apriosa. Bu, visi misinya Bu. Ibu membuat Kanza Mall, visinya apa, misinya apa? Silakan. Ya, buat Kanza Lovers, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya saya tuh ketika kita mencapai naik setiap anak tangga, setiap saya naik satu anak tangga dalam jenjang kehidupan saya, anak tangga keberhasilan itu sebenarnya saya semakin tinggi, semakin saya khawatir, semakin saya nggak tenang. Dalam artian nggak tenang sampai saya dapat solusi yang bisa menenangkan saya. Ketidaktenangannya itu datangnya dari mana sih? Datangnya dari, ya Allah, di sisa umur saya ini saya mau apa gitu kan? Semua yang saya punya ini harus saya apakan gitu loh. Jadi baik itu dari segi harta maupun dari segi pengetahuan ataupun skill, kemampuan bisnis saya tuh mau saya apakan di sisa umur saya gitu. Terkadang terbesit pengen fokus ibadah aja misalnya gitu ya, tapi kok ya sayang gitu ya. Bukan berarti saya nggak ibadah, maksudnya tadinya mau saya tuh kayak semacam bersemedi gitu loh Pak ya, bersemedi bukan bersemedi ibadah sih. Terus jadi kita pengen, cita-cita saya tuh pengen berada hari tua saya tuh berada di dataran tinggi, jauh dari keramaian, di situ bisa lebih fokus ibadahnya dan nggak terlalu banyak bersosial gitu kan, dan hanya berkebun dan juga beternak. Ngabisin hari tuanya begitu, pengennya begitu, tapi di lingkungan pesantren ya. Maksudnya saya pengen beli dataran tinggi, saya jadikan pesantren, habis itu saya hari tua di situ bersama santri-santri. Cita-cita saya seperti itu gitu. Cuman itu kan butuh effort luar biasa juga, butuh biaya juga. Pasti. Gitu kan. Nah, kalaupun saya cuma sekedar berkebun dan beternak tanpa membuat pesantren, itu kan nggak butuh biaya besar. Bisa aja saya lakukan sekarang gitu kan. Cuman kok sayang gitu kan. Padahal saya masih muda,
kayaknya saya masih bisa punya kemampuan untuk bisa lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang gitu. Yes. Jadi saya punya visi misi lagi lebih besar lagi, yaitu apa? Saya pengen membuat satu usaha atau bisnis yang dimana di antara beberapa bisnis saya harus ada satu aja bisnis yang bisa saya wakafkan di akhirnya nanti akan untuk diwakafin untuk yayasan yang saya dirikan tentunya ya. Jadi bisnis ini akan tetap berputar. Masya Allah, bukan maksudnya ria atau apa ya saya nyampaikan ini ya. Jadi sebenarnya saya menyampaikan ini tujuannya untuk memotivasi para Kanza lovers yang menonton webinar kali ini bahwa visi Kanza Mall ini seperti ini gitu ya. Jadi supaya teman-teman juga jadi semangat mengikuti Kanza Mall ini gitu. Kenapa? Kanza Mall, saya pengen punya satu, kan saya punya beberapa bisnis, nggak mungkin semuanya juga. Ntar anak cucu saya makan apa ya betul. Kan? Harus ada yang saya turunkan juga kan zolim ya. Ada loh bener ilmu fikihnya yang mengatakan ketika orang tua punya banyak harta, anaknya nggak disisain sepeser pun ya, minimal untuk bekal hidup dia gitu ya. Itu orang tuanya zolim, dosa, nggak boleh. Anak itu punya hak terhadap, jadi nggak boleh misalnya kesel sama anaknya diwakafin 100%, itu dosa loh. Padahal wakaf itu konotasinya positif kan, pahala kan. Tapi ternyata pada case ini saya juga baru tahu kalau Ustadz itu ngomong begitu gitu ya. Jadi dosa. Abdul Somad yang ngomong kan sama Adi Hidayat ya. Jadi itu nggak boleh. Jadi satu di antara beberapa bisnis saya pengen punya satu bisnis yang saya dedikasikan penuh untuk tujuan akhirnya adalah diwakafin. Dan saya ngerasa mungkin ini Kanza Mall ini gitu ya. Amin. Masya Insya Allah ya Bu ya. Masya Allah. Cuman ini kan niat ya, niat. Saya nggak tahu apakah Kanza Mall ini bisa atau enggak. Karena kan untuk bisa, gini loh Van, ketika kita sudah bangun bisnis, misal anggaplah bisnis perhotelan, hotel. Terus tiba-tiba di usia saya yang kesekian, saya ngerasa sistemnya udah mateng, terus saya wakafin. Ketika kita wakafin, bisnis itu berputar tanpa ada kita di dalamnya, udah bukan pemiliknya bukan orang lagi, tapi yayasan. Maka akan terjadi kecurangan-kecurangan nggak di dalamnya, iya kan? Ya, karena bukan pendirinya yang ngelola. Iya betul. Ya kan? Maka supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan ataupun kezoliman, ya kan, korupsi-korupsi di dalamnya, berarti kan saya harus ngebangun sistem yang sedemikian rupa. Rules, SOP, peraturan, semuanya harus dibikin sedemikian rupa supaya itu tuh bisa kita lepas dan kita tenang. Jangan sampai nanti kita itu melepas itu untuk yayasan. Ternyata malah di situ terjadi gontok-gontokan, ya. Perebutan, saling sikut menyikut dan tusuk menusuk, ya kan? Akhirnya jadi zolim sayanya gitu betul. Kan. Saya malah pergi meninggalkan keributan jatuhnya. Gara-gara kepergian saya malah terjadi keributan di situ gitu. Jadi saya punya visi misi besar, pengen bisa ngebesarin Kanza Mall ini, terutama merapihkan sistemnya supaya nanti bisa diwakafkan. Jadi niatannya benar-benar ini akan diserahkan untuk diwakafkan. Dan dibenahi isi-isinya supaya tidak ada penyelewengan dan segala macam apapun, dan benar-benar bisa jadi bagus untuk umat juga ya Bu ya. Nah, dan tadi kan kamu juga cerita, ada salah satu aplikasi, ya saya nggak sebut namanya ya, aplikasi yang kamu sebutkan tadi bahwa ownernya ini bikin aplikasi itu, ternyata booming. Betul. Saking boomingnya, dia kurang modal karena tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Benar ya sekali. Kan? Ketika dia kurang modal, terpaksa dia jual sahamnya. Yes, investor. Karena saya nggak tahu entah itu memang ambisi atau serakah, saya nggak tahu. Tapi kalau saya punya komitmen dan prinsip, saya tidak akan pernah mau sebutuh-butuhnya saya, sebutuh apapun saya, sebesar apapun peluang bisnisnya, kalau memang saya tidak sanggup pakai modal saya sendiri tanpa harus ngejual saham ya, tanpa harus merubah akte nama PT ya, maka saya tidak akan pernah ngejalanin bisnis itu. Lebih baik saya menjalani sesuai batas kemampuan saya ketimbang saya harus menjual saham PT saya kepada orang lain. Jadi Kanza Mall ini saya sudah berkomitmen tidak akan pernah mau menjual PT-nya kemanapun. Karena apa?
niat saya tadi kan awalnya Wakaf. tujuan akhirnya pengen diwakafin. Betul sekali. Kalau ada banyak kepala di dalam Kanza Mall ini, Banyak kepentingan. berarti. banyak kepentingan yang pertama. Udah gitu yang kedua, ketika saya nanti mau sampai ke tujuan akhir saya pengen wakafin, mereka nggak akan setuju. Betul. Ada kemungkinan mereka akan tidak setuju. Betul, betul. Akhirnya gagal visi misi saya. Jadi saya sudah berkomitmen dari awal, ketika saya bisa membumingkan Kanza Mall ini, saya tidak akan pernah mau menjual saham ke siapapun. Tidak boleh ada yang dapat bagi hasil terhadap Kanza Mall dalam bentuk akte atau MOU apapun, karena memang tujuan visi misi kita untuk diwakafin. Kalaupun ada pembagian hasil itu terhadap produsen-produsen yang masukin produknya ke kita. Benar. Kita kelola, kita distribusikan, kita melakukan pasarkan gitu ya. Terjadi keuntungan, maka produk tersebut, pemilik produk A misalnya, akan mendapatkan bagi hasil terhadap penjualan yang A-nya aja, Ya. bukan terhadap omset atau laba bersih keseluruhan Yes. Kanza Mall ya. Nah, tapi terhadap laba haknya Kanza Mall, nah, ketika laba bersih itu dibagi antara milik produsen Yes. atau siapapun pemilik brand tersebut, itu dapat misalnya bagian 40%. Sharing ya, Bu, ya? Sharing, profit sharing, karena dia yang punya produk, kita yang memasarkan kan. Betul. Nah, kita bantu distribusikan, kita bantu untuk memasarkan dengan strategi-strategi bisnis yang sudah saya bangun. Maka kita sebagai Kanza Mall sebagai platform yang memasarkan ini berhak untuk mendapatkan royalti Ya. atau sharing profit, misalnya 60% ya. Maka si produsen 40% dari laba bersih. Nah, si 60% ini tidak boleh ada pemegang pemilik lagi selain saya. Karena apa? Bukan karena mau saya makan semua sendiri, enggak. Karena sebanyak apapun hasil saya, insya Allah saya memang punya visi pengen dari uang itu tuh pengen bikin pesantren sebanyak-banyaknya kalau perlu. Amin. Jadi Ya. istilahnya mudah-mudahan di sini bisa menjadi lahan ibadah untuk yang bergabung juga di Kanza Yes, Mall ya. yes. Jadi visi dan misi dari Ibu Eka Apriosa sendiri mudah-mudahan juga bisa menjadi visi dan misi kita semua yang bergabung dalam Kanza Mall. Dan satu hal lagi, Van. Satu hal lagi. Orang itu kan punya tujuan akhirat yang berbeda-beda ya. Betul. Tujuan mulia yang beda-beda caranya ya. Ya. Semuanya bagus. Nah, ada orang yang punya cita-cita, pengusaha besar punya cita-cita pengen bikin 1001 masjid. Betul. Di 1001 titik misalnya Ya. gitu ya. Pengen bikin ribuan masjid supaya setiap kali ketika dia tutup usia, setiap kali masjid itu berdiri, Ya. setiap kali ada orang yang sholat Sholat di di situ. masjid itu, pahala ngalir buat dia, Iya. karena dia yang bangun, gitu kan. Itu mulia banget. Tapi saya punya visi misi yang berbeda. Betul. Saya pengen, yang tadi saya bilang, Iya, satu pesantren. perusahaan saya harus bisa saya wakafin sehingga dia berputar, keuangan si perusahaan ini bisa disalurkan, dedikasikan 100% untuk ke Tadi yang gua yayasan. bilang, yayasan. Nah, ketika uang ngalir terus ke yayasan, saya tutup usia sekalipun, sayanya udah nggak ada nih. Kebayang nggak? Si bisnis ini akan tetap terus bisa bangunin Iya. masjid lewat yayasan itu. Berarti orangnya sudah tidak ada, tapi yang tadi Masjidnya bilang, masih terus kebangun lewat si yayasan tersebut. dan semua orang yang andil di dalam situ ya, Ikut seperti dapat pahala. marketernya juga ya, Iya. itu juga jadi mendapatkan Saya merinding, pahala. Van. Saya Pengen juga, Bu. nangis rasanya, ya Allah ini terwujud apa enggak beneran. Jadi mudah-mudahan ini kan sebetulnya sangat mulia ya, visi dan misi dari Ibu Eka Apriosa ini sangat mulia, dan mudah-mudahan juga ke depannya ini juga bisa membantu, bukan cuma membantu cita-citanya untuk menuju ke sana ya kan, tapi juga membantu perekonomian dari para marketer nih yang sudah bergabung. Jadi kayak satu dayung, 2-3 langkah, 2-3 pulau tuh terlampaui. Jadi benar-benar insya Allah ke depannya ini berkah buat semuanya. Bu, jadi nggak usah nangis. Aduh, jadi nggak enak nih. Jadi, ini benar-benar visi misi yang menurut saya luar biasa. Nggak semuanya orang berpikiran seperti itu. Karena rata-rata pengusaha itu pasti berpikirannya uang, dan uang. Karena ya kita nggak memungkiri bahwa emang yang diperlukan saat ini, yang dibutuhkan, apalagi kepentingannya mereka itu karena uang. Dan prinsip yang tadi Ibu bilang bahwa benar-benar tidak akan ada orang lain yang akan benar-benar campur.
Itu terjadi dengan salah satu yang kita udah bilang unicorn, yang sudah masuk unicorn, yang dia bilang saya tidak akan menjual saham ini dan segala macam, tapi ya karena balik lagi. Kalau komitmennya nggak kuat, iya, nggak kuat, prinsipnya nggak yes. kuat, goyah juga. Saking Betul. serakah, Van. Jadi gini teman-teman, kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena kemarin ada sekitar 1 tahun lalu, masih pandemik juga tuh. Yes. Di saat lagi momen pandemiknya, coba kebayang nggak, Van? Itu ada ada tim lah dari salah satu sekuritas gitu ya, datang menawarkan ke saya, Ibu Eka, PT Ibu ini udah lumayan lama, sudah lumayan punya nama, produk Ibu juga sudah lumayan besar. Iya. Mau nggak saya bikinkan perusahaan Ibu, saya proses untuk jadi TBK, dan saya akan bisa memperjuangkan Ibu untuk cair dana 300 miliar. Wow. Bayang nggak, Pan? Wow. Saya jual bisnis selama 10 tahun aja 300 miliar belum saya dapetin. Benar-benar depan mata saya 300 miliar, total aset saya jual-jualin pun nggak segitu angkanya. Ini saya langsung dapet 300 miliar. Wow. Untuk modal usaha cuma-cuma gitu loh. Karena udah punya track record perusahaannya. Iya, betul. Tapi saat itu saya tolak, teman-teman. Karena apa? Saya punya satu prinsip, kalau bukan uang saya sendiri saya nggak mau jalanin. Kalau saya harus pecah saham saya kepada orang lain, lebih baik saya nggak jalan. Kenapa? Karena saya punya visi misi akhirat yang orang lain juga belum tentu satu visi misi. Nanti mereka jadi kayak terzolimin. Kenapa? Keuntungannya kok untuk ini? Nggak semua orang mau berbagi gitu loh. Nggak semua orang mau labanya tuh kita salurkan ke yayasan sekian persen, kan nggak semua orang. Jadi Betul. saya nggak mau bergabung dengan banyak kepala gitu loh. Iya, maksudnya sekarang aja untuk pengusaha mengeluarkan yang 2,5%-nya aja mereka mungkin masih berpikir. Gitu. Kebayang kan, Van? Mungkin ada yang nggak tahu TBK itu apa, Van? Aduh, jadi TBK apa tuh, Van? Jadi perusahaan TBK adalah perusahaan yang sudah digulirkan ke masyarakat umum. Ya. Ya, jadi dimiliki oleh masyarakat umum saham-sahamnya ya. Betul sekali lagi. Tapi hanya sekian persen doang. Jadi yang dilepas ke TBK itu paling cuman 49%. Karena tetap harus ada saham mayoritas yang dipegang oleh pemilik. Iya, oleh pemilik. Jadi kalau misalnya Bu Eka masih tetap ingin memegang perusahaannya, tidak mau diganggu yang lain, dia harus memegang saham 51%. Dan itu berat, Bu. Memegang saham segitu karena akan kalau misalnya orang itu pro dan kontra. Betul sekali pro lagi. Dan kontra. Makanya saya nggak mau, Van. Jadi saya komit, saya nggak mau. Lagian saya juga bingung. Ntar dapat 300 miliar di depan mata mau saya putar apa? Saya bikin pabrik tapi saya nggak tahu prosedur cara bikin pabrik. Jadi kalau kita nggak boleh serakah. Ketika kita jalan bisnis tuh pelan-pelan, ya kan? Pelan-pelan, step by step, sehingga kita tahu langkah kita ketika kita naik ke jenjang yang lebih tinggi pun kita dengan udah persiapan akar yang kuat gitu loh. Ini dikasih 300 miliar, terus bisa aja saya bikin hotel misalnya. Tapi gua nggak punya ilmu manajemen hotel yang baik, hancur, kelar. Nggak punya pengalaman, kelar. Masalahnya Ibu Eka Priyosa ini bersinggungan dengan banyak orang. Yes. Yaitu Anda semua para marketer ya kan. Yang sudah hadir di sini adalah salah satu yang benar-benar ya bekerja sama dengan Bu Eka, pasti ada satu juga kalau misalnya dipegang sama orang lain, kok beda ya? Waktu sama Bu Eka seperti ini, kok sama yang ini beda ya? Kok saya nggak seret, malah jatuhnya ya seperti itu. Ya, nah makanya. Karena kan gini, Van, kita kalau udah tutup usia, apa sih yang kita bawa? Betul. Bahkan kita beli baju aja, Van, tapi dari awal beli sampai akhir, mungkin dipakainya cuma sekali, 2 kali, terus dianggurin sampai bertahun-tahun, itu ada hisapnya loh. Ada hisapnya loh. Apalagi nggak dipakai sama sekali. Dipakai cuma sekali 2 kali aja kita dihisap, diminta pertanggungjawabannya. Kenapa kamu simpen produk lama-lama? Kenapa kamu simpen baju lama-lama tapi nggak dipakai-pakai? Pasti di akhirat nanti kita ditanyain itu. Mendingan kamu sumbangin ke orang, ya kan? Kayak gitu. Itu zolim juga. Makanya saya punya segini banyak harta kan nggak saya bawa mati juga, gitu. Terus ke anak-anak pun saya bilang. Jadi kan saya punya beberapa jenis bisnis, nggak semua bisnis juga saya wakafin, pasti saya akan tinggalin bisnis kecil-kecil yang buat keluarga justru justru yang buat anak-anak saya ninggalin yang kecil-kecil aja, Van. Maksudnya saya minimal visi misi saya tuh terhadap anak ya, minimal saya sudah kasih mereka pendidikan setinggi-tingginya. Ya, kalau bisa anak-anak saya semua
levelnya S3 lah, walaupun nggak harus lewat bangku kuliah. Karena saya tadi udah cerita sudah, ya sama sudah Ivan. sempat cerita. Saya bukan tipikal orang tua yang sependapat bahwa semua orang itu harus memakan bangku sekolah yang tinggi. Enggak, saya nggak sependapat. Karena banyak orang di luar sana. Maksudnya gini, lihat dulu karakter Kenali anaknya. potensi Anaknya. Betul. Anaknya ini anak yang akademik, apa anak yang praktisi? Emang orangnya belajarnya dari praktek dan pengalaman. Jadi kalau misalnya orang yang suka jiwanya adalah jiwa pelajar yang suka belajar dari praktek dan pengalaman di lapangan, maka kalau dia disuruh di bangku sekolah, malah pusing dan nggak bisa berkembang, ya kan? Tapi kalau memang anaknya akademik, ya senang belajar, itu nggak apa-apa makan bangku sekolah S1, S2, S3. Tapi kalau anak-anak saya tetap harus ngejar S1, S2, S3, tapi mungkin yang jalur cepatnya gitu, kelas malam atau apa. Tapi kelas paginya mereka harus di lapangan. Jadi terjun langsung. Terjun langsung. Kayak sekarang Masya Allah, Alhamdulillah ya. Tabarakallah, anak saya yang kelas 1 SMP matematikanya sudah selevel kalkulus dan dia sudah bisa bikin program. Udah saya ikutin kelas private untuk bahasa coding. Masya Allah gitu. Dan udah bisa bikin game sendiri. Dan itu adalah salah satu yang kedepannya akan menjadi pekerjaan yang bisa dipertahankan, di maintain. Nah itu gitu yang mungkin nanti saya mikirnya gini Van, saya aja yang tidak kuliah bisa sampai selevel ini, terus ngapain saya takutin anak saya makan apa? Ya, betul. Iya kan? Setiap umat, setiap makhluk pasti diciptakan Allah udah include dengan rezekinya masing-masing yang nggak akan tertukar. Jadi saya nggak terlalu khawatir, yang penting anak dapat pendidikan tinggi. Betul. Yang kedua mungkin yang penting saya kasih tempat berteduh sebelum saya tutup usia, ya kan? Sudah dikasih lah ya jatahnya masing-masing ya. Iya, kalaupun nggak jatah satu orang satu, minimal ada satu gitu kan yang sudah ada. Intinya mereka ada tempat berteduh, udah selebihnya untuk harta dan lain-lain silahkan mereka cari sendiri gitu. Jadi saya memang udah nggak terlalu mikirin anak. Saya bilang jangan pernah, saya bilang sama anak-anak saya, jangan pernah kamu ngandelin harta orang tua. Kamu harus cari sendiri. Harus cari sendiri. Jadi jangan selalu disuapin, biarkan dia bertahan diri sendiri. Jadi jangan kasih ikannya, kasih dia kayunya. Iya. Betul. Ilmu dan pengalaman. Jadi secara garis besar kesimpulan yang kita bisa ambil bahwa visi dan misi dari Ibu Eka Apriyose sendiri untuk Kanzamol ini mulia sekali ya Bu ya. Maksudnya adalah bisnis ini akan berjalan, dan berjalannya tuh bukan cuma berjalan untuk menuju ya mengisi kantong ya, tapi juga mengisi amalan-amalan buat ke akhirat nanti. Ya. Karena tiap orang kan punya goalnya masing-masing ya. Punya keahlian yang berbeda, betul. Punya skill berbeda-beda. Ada orang yang punya skill sebagai pengajar, dia ladang pahalanya adalah ketika dia ngajar murid-muridnya. Ada ustadz atau ustazah yang punya ilmu agama yang tinggi, dia dapat ladang pahalanya ketika dia syiar, ya kan. Sedangkan saya ngaji, ada orang yang pinter ngaji, hafalannya bagus, dia dapat ladang amalan ketika mereka ngaji gitu dan kan, sebagai qori dan sebagai macam. Sedangkan saya ngaji saya pas-pasan, ya kan. Saya nggak bisa syiar juga mungkin secara agama, ilmu pengetahuan saya kurang. Saya cuma punya bisnis Van. Terus saya bisa kasih sumbangsih apa lagi buat umat gitu kan. Yang saya bisa mungkin ya ini, dengan saya wakafin salah satu bisnis saya ke depannya, saya bisa bangun yayasan itu mencetak banyak penghafal Quran, mungkin dari situ juga ladang pahala saya gitu. Karena Bu, semakin banyak rezeki, makin banyak rezeki. Jadi pelan Pak suaranya Pak. Semakin banyak, ini soalnya mau ngomongnya mau serius nih. Semakin banyak rezeki, berarti semakin banyak tanggung jawab yang diberikan kepada orang yang diberikan rezeki itu oleh Allah. Hisapnya semakin berat. Betul sekali, dan tanggung jawab terhadap sekitar. Memperkaya diri boleh, tapi apakah lingkungan di sekitar kita ini terbantu dengan adanya kita? Betul sekali. Nah itu dengan adanya ini mudah-mudahan ya Bu ya. Bismillah ya, mudah-mudahan Kanzamol juga berkah buat Ibu Eka Apriyose sendiri, berkah untuk kita semua, dan juga berkah untuk para marketernya juga. Sekarang sebelum kita ke sesi selanjutnya, karena kalau diterusin ini ntar saya nangis beneran. Udah nangis Ibu. Udah nangis. Ini dari tadi di sebelah sana Ibu nangis katanya. Ya sudah nangis ibunya ya. Baiklah Bu, sebelum kita akan lanjutkan Ibu. Ini ajak ngobrol dulu. Kita mau buka, ada yang mau sesi misalnya tanya-tanya, tapi saya mau, ada siapa di sini?
Berapa partisipan? Amin ya robbal Ada yang komen-komen nggak alamin. itu? Ada, baru yang tadi amin. Sekarang ada 35 partisipan, berarti sekitar 32 Bu. Partisipan. Oke. Boleh kalau misalnya ada yang mau nanya atau mau ngobrol biar mic-nya dibuka dan videonya dibuka juga boleh ya. Biar Kita lebih tanyakan pendapat mereka tentang visi dan misi dari Ibu Eka Priyosa, boleh ya Bu ya? Oh gitu, boleh. Boleh ya? Iya boleh. Dan yang untuk yang memberikan pendapat dan juga arahan ini juga kita kasih hadiah ya. Kayaknya yang ngebahas soal lisensi dan new itu nanti di Sesi berikutnya. sesi berikutnya deh. Baiklah. Ya. Oke, siap. Silakan Friska. Ingat seperti yang tadi dibilang sama Bu Eka bahwa yang nanti ikut berkomentar di sini dan juga ikut memberikan arahan juga akan mendapatkan hadiah ya Bu. Bapak bisa banget bikin-bikin sendiri ya. Mbak ketok juga loh. Soalnya kan sesi tanya jawab memang ada. Kata Bu Eka nanti setiap itu nanti akan dikasih diberikan hadiah hadiah. ya. Baik. Souvenir. Oke. Souvenir. Silakan. Yuk. Udah raise hand tuh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Dengan siapa dan di mana? Dengan Friska, Umu Syafiq di Gorontalo, Pak. Oh, di Gorontalo. Halo, Gorontalo. Gimana, sehat, Mbak? Alhamdulillah, lagi diuji kurang sehat. Aduh, semangat ya. Tapi tetap puasa. Tetap. Baik. Silakan, ada yang ingin dibicarakan? Baik, Masya Allah ya. Saya merasa sangat bersyukur ya, kenal dengan Majakansa juga dengan Pak Eka ya. Saya di Majakansa itu kalau tidak salah ingat dari 2000 sudah berapa tahun ya saya? 2015 kalau nggak Wow, Wow, 6 sudah 6 tahun. tahun nih, Masya Bu. Allah ya. Saya tetap bertahan di sini karena melihat ownernya juga salah satunya, selain produknya yang luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Merinding saya ini. Ya, dengan ownernya yang ketika mau berbisnis itu bukan hanya memikirkan urusan dunia saja semata atau urusan pribadi beliau semata, tapi beliau punya misi yang Masya Allah ya, tetap mementingkan akhirat ya, karena memang sebagai seorang muslim tentu seharusnya prinsip hidup kita itu akhirat itu harus lebih baik daripada dunia seperti itu kan dunia, karena barang siapa yang memudahkan barang siapa yang yang kemudian senantiasa berupaya untuk memudahkan urusan akhiratnya, insya Allah urusan dunianya pun akan mengikutinya seperti itu. Besar harapan saya Mbak Eka dan keluarga juga perusahaan ini insya Allah senantiasa berada dalam limpahan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhirnya banyak yang sukses ya dengan dengan bisnis ini ya, kemudian bisa membantu perekonomian keluarga meskipun ya kalau kayak saya ini mungkin masih kecil-kecilan, tidak seperti dengan teman-teman yang lain, tapi alhamdulillah sudah sangat membantu keluarga saya Mbak Eka. Amin. Terima kasih barakallah Mbak Eka dan keluarga, juga Bapak, semoga semuanya sehat-sehat dalam lindungan Allah, puasanya lancar, puasa tahun ini jauh lebih baik dari Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, ntar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu Mbak, sebutin dulu nama main bisnis siapa? Mbak Erni, Mbak. Oh, Erni Yusuf. Iya. Kan katanya nggak boleh manggil nama suaminya di ujungnya. Erni Wijayanti. Mbak, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Cepat sembuh, Mbak. Sehat terus dan semangat. Nanti mudah-mudahan juga kita bisa melongo ke sana ya Bu ya. Iya, pengen nanti banget ke Gorontalo. Gorontalo, deh. abis itu kita ke Pulau Cinta. Oh iya, insya Allah. Emang di situ? Di situ. Ya. Baik Bu, nanti terima kasih banyak atas komentarnya. Oke, Luar biasa sekali. satu orang lagi. Bu, saya merinding loh Bu ini. Tadi diomongin. Ya karena ketulusan dari mereka sendiri. Oke, boleh diturunin, jangan resen lagi. Oke, terima kasih banyak. Silakan untuk yang berikutnya yang ingin memberikan komentar dengan visi misi yang tadi disampaikan oleh Ibu Eka Priyosa, atau yang ingin menambahkan juga, atau ada unek-unek yang ingin disampaikan tentang Kanza Mall, silahkan. Ini adalah waktu yang tepat karena di sini kita buka forum kembali untuk Kanza Mall, visi dan misi by Ibu Eka Priyosa, founder dari Majakansa Indonesia. Silakan. Masih ada? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita yang kasih pertanyaan kali Bu. Boleh. Boleh ya. Kira-kira Ibu mau bertanya apa nih Bu? Ini ada nggak?
Ada? Belum? Belum ada? Kayaknya sudah terjawab. Lambaikan tangan ya. Resen ya. Dapat souvenir loh, sayang loh kalau nggak nanya. Betul. Nanya apa kek, ayo. Silahkan, kami buka forumnya ya. Silahkan yang ingin bertanya. Karena tadi secara eksplisit ya, yang Ibu Eka Apriosa sampaikan itu cukup jelas sebetulnya. Dan benar-benar gimana Ibu ya, yang dengernya aja tuh, waduh ini benar ya. Apa yang kita lakukan, yang tujuan kita ke depannya kan akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa memberikan lahan ibadah itu dengan cara kita masing-masing, dengan lahan pekerjaan yang kita lakukan. Iya, dan itu bukan cuma saya aja, Yes. bukan cuma saya aja, tapi semua pihak yang ikut berkontribusi dalam proyek amal ini, proyek akhirat ini. Jangankan marketer, termasuk Ivan pun sekarang itu ikut berkontribusi untuk proyek akhirat ini. Ya. Jadi ini mudah-mudahan ya, kalau yang lain kan proyeknya ke Mars ya. Kayak Elon Musk gitu, pengen ke Mars. Yang satu pengen bikin jalur ke stasiun luar angkasa, jadi naik pesawat segala macam. Enggak, itu masih di dunia ya, dan belum tentu mereka bikin ke Mars bisa pergi ke Mars. Kalau ini udah pasti tujuannya ya, udah pasti tujuannya dekat dengan Allah. Iya. Balik lagi, saya boleh punya visi misi, Van. Iya. Ya, saya memang punya visi misi, tapi visi misi ini besar. Iya. Dan hanya bisa tercapai dengan support dari teman-teman semua. Support dan doa ya Bu ya. Support dan doa. Kenapa? Betul. Tadi saya bilang, kalau sampai akhirnya saya tutup usia tapi saya belum bisa nyiapin sistem yang mateng, Iya. dan bisnis ini belum besar, Iya. apa yang mau saya wakafin, Iya. ya kan? Betul. Jadi kalau pengen bisa mencapai tahap visi misi saya tercapai, itu benar-benar butuh support dari teman-teman. Iya. Jadi teman-teman benar-benar harus semangat memperjuangkan Kanza Mall ini gitu loh. Iya. Gitu. Dan juga banyak mendoakan Betul. supaya Kanza Mall-nya sukses dan saya pun tercerahkan untuk membuat sistem yang bagus. Karena kalau misalnya ya tadi ya saya ulang lagi sekali lagi, kalau misalnya saya pergi, saya wakafin tapi kondisinya nggak bagus, itu kan malah jadi ninggalin keributan. Betul. Ya kan? Bu, sebentar Bu, ada Mbak Anita nih. Mau souvenir dia. Mbak Anita. Oh enggak, Reski Guminian Mbak Anita ternyata yang tadi dibilang. Oke. Baik, berarti nggak ada yang bertanya lagi ya Bu ya? Oke. Bu, ada conclusion atau kesimpulan untuk menutupi sesi kita pada hari ini Bu? Silahkan monggo. Oke, karena kita sudah di penghujung webinarnya ya kali ini ya. Jadi buat Kanza Lovers, sekali lagi saya mohon maaf karena Kanza Mall soft launch-nya jadi mundur lagi ya, maaf ya. Tapi insya Allah pokoknya bulan ini tetap akan launching, cuman tanggalnya yang mundur ya, nggak akan sampai bulan Mei, insya Allah ya. Yes. Insya Allah, namanya juga pengennya begitu ya. Terkendala, ada beberapa kendala di programmernya. Doain aja semoga cepat beres ya. Amin. Mudah-mudahan Senin depan sudah kita bisa ngajarin teknisnya Kanza Mall Waduh, nih, ya kan? seperti apa teknisnya nanti ya, tunggu dulu. Pre-launch-nya masih ditahan. Dan juga rekan-rekan semua yang tadi dibilang bahwa tadi sebetulnya kita masih ada agenda lainnya, adalah agenda Tapi yang karena tadi jamnya. license ya, masalah license dan juga investasi melalui lisensi. Dan juga akan ada produk. Aduh, produk apakah itu nanti kita akan beritahukan kepada Anda di sesi berikutnya yang kemungkinan Kamis ya Bu ya. Kamis insya Allah kita akan buka, dan hadirin sekalian, Kanza Lover semua, jangan lupa hari Kamis tetap akan ada lelangnya, tapi diskonnya tidak 20% lagi. Jadi siap-siap aja, tunggu persiapannya nanti. Harga sudah diketik ya di grup ya, dan kami beri informasinya akan kami berikan di hari Kamis mendatang. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti acara webinar kita kali ini bersama dengan Ibu Eka Apriosa selaku founder Majakanza Indonesia, dan saya Anggi Julivan Persada selaku host dan juga moderator. Terima kasih untuk Kanza Lover semua yang sudah mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Sukses terus untuk Anda semuanya. Sampai berjumpa hari Kamis mendatang. Saya Anggi Julivan. Dan saya Eka Apriosa. Open semua kamera, Majakanza Indonesia. Nggak pakai Indonesia, Pak. Pak. Majakanza. Solusi hebat, wanita sehat. Ya, oke, siap kita ulang semuanya ya. Majakanza. Solusi hebat, wanita sehat. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.